Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Jalaluddin ini, kepadanya kami persilakan. Untuk nanti hadirin ini acara ini ke pesantren Pensalam Sabtu kan kita ke Kodir. Iya. Oke. Jadi abdi nu hadir itu. Tapi atas nama jangan atas nama ini. Apa atas nama ini? Kawa. Iya. Kita berkat. Siapnya berarti ya. Insyaallah. Di Cepot. Mungkin abdi Nomor dia ya. Terakhir. Awak jadi selamat menunaikan. Sampai jam, wah dikit lagi nih mah. Menit aja. Habis dah ini mah. Masih semangat? Semangat ya. Ya namanya mau apa namanya? Menuju kehidupan yang baru, harus semangat dan pasti sedang berbunga-bunga ya. Bunga yang baru mekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harama syifa wa nala baidai. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anbihul ajama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqaraa min qabli wallahu yasma'u. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilayha salat wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang yang tadi telah membuka secara resmi ya acara pembinaan
bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah dan keluarga. Yang saya hormati para staf dan jajaran dari KUA Kecamatan Bawah Madang, juga yang kami hormati rekan-rekan penyuluh se-Kecamatan Bawah Madang. Tak lupa pada semua calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa berada di sini berkat diantaranya anugerah Allah, yaitu nikmat sehat wal afiat. Sehat semuanya ya. Ada yang riat-riat, ada yang riat-riat, jangan pikirin itu riat itu akibat pikirin, gak usah pikir, jalanin aja ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para calon pengantin yang berbahagia, dalam tadi sudah banyak dibahas ya tentang beberapa hal terkait dengan apa itu pernikahan, bagaimana tanggung jawab bagaimana sebagai seorang suami, calon suami, bagaimana nanti sebagai calon istri dalam berumah tangga. Tentunya pernikahan itu satu perkara yang akan dijalani, kemudian kehidupan berumah tangga yang akan dijalani selama-lamanya. Ini perlu persiapan. Makanya bimbingan perkawinan ini sangat penting dilaksanakan. Sangat penting dilaksanakan karena ibarat kita akan menuju ke suatu tempat dan kita nggak akan kembali lagi ke tempat awal. Berarti kita harus banyak persiapan. Paham maksudnya? Pernikahan itu adalah perjalanan untuk menuju satu rumah tangga yang akan kita jalani selama-lamanya sampai maut memisahkan kita. Ada yang ditarget nggak nih? Saya mau nikah seminggu aja dah. Saya mau nikah sebulan aja dah. Setahun aja dah, 2 tahun aja dah. Ada yang ditarget nggak nih? Nah, ya, tentunya nggak ada nikah yang ditarget. Semuanya ingin menjalankan kehidupan perkawinan dan rumah tangga itu dijalani selama-lamanya sampai mau memisah. Jangan liatin jam wae. Ini masih 4 hari, 3 hari lagi. Ya, itu tentunya perlu bekal. Tadi saya katakan perlu bekal yang banyak apa sedikit? Perlu bekal yang banyak. Kira-kira kalau sejam 2 jam dibekalin cukup nih? Cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang selama-lamanya, nggak akan kembali lagi ke awal, ke jadi perawan lagi, jadi sendiri lagi. Bawa bekal cukup nggak dengan bekal yang sedikit? Tentu nggak cukup. Ya, kami hanya memberikan bahan saja. Nanti sambil berjalan mencari ilmunya. Ya. Kemudian terkait dengan nikah itu adalah pertama harus berdasar pada satu hukum. Kita berada di negara Indonesia, tentunya pernikahan itu harus kita berdasar pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bukan di Arab, bukan di Malaysia. Kita pasti menggunakannya hukum-hukum yang ada di Indonesia. Satu, yaitu diantaranya adalah kita terkait dengan undang-undang pernikahan, yaitu diantaranya adalah undang-undang nomor 16 tahun 2019. Di dalamnya banyak mengatur tentang pernikahan, termasuk usia
usia pernikahan kita diatur di Indonesia. Usia pernikahan yang diperbolehkan adalah usia 19 tahun. Ini cukup semuanya. Cukup ya? Kalau yang belum cukup pulang lagi dah. Gak jadi nikahnya, kurang umur. Ya, dan itu harus ada proses lagi, harus ada proses ke proses ke pengadilan bagi yang kurang umur, yang masih kurang dari 19 tahun. Itu undang-undangnya sekarang. Dan sebelumnya masih tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum 2019 itu masih berlaku. Usia artinya masih diperbolehkan usia 16 tahun. Masih diperbolehkan. Ya, usia 15 tahun masih boleh. 16 tahun kalau kurang harus ada proses lagi ke pengadilan. Ya, tahu pengadilan? Pengadilan agama tahu nggak? Pengadilan agama nggak tahu? Berarti kurang tahu. Pengadilan agama di kita di Pemda atau Pemda. Pakansari tahu? Nah, itu Pakansari. Ya, rumah saya di situ pinggir Pakansari. Nah, kantor pengadilannya lewat Pakansari arah ke itu ya. Itu pengadilan agama. Ketika ada permasalahan yang ya seperti yang tadi kurang usia dan sebagainya, itu berarti harus prosesnya ke pengadilan yang disebut dengan dispensasi. Ya, itu terkait dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kemudian yang kedua, nikah itu adalah tadi pertama kita berada di Indonesia berarti menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, nikah itu adalah ibadah. Karena nikah itu ibadah berarti harus nikah itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam masalah ibadah dan harus diniatkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu harus diniatkan. Jangan punya niat-niat yang lain. Lupakan dulu niat-niat yang lain. Niatkan nikahnya itu adalah ibadah. Supaya apa yang kita lakukan dalam lingkup rumah tangga kita, baik di luar ataupun di dalam, ketika di luar pun kepentingannya adalah untuk keluarga, ketika kita niatkan dalam pernikahan itu ibadah, maka akan menjadi pahala. Tapi kalau nggak diniatkan ibadah, semuanya nggak ada nilai apa. Hanya yang dilakukan di dunia udah aja itu selesai, nggak punya nilai ibadah. Kita kerja keras di luar untuk menafkahi anak, untuk menafkahi keluarga, karena nggak ada niat ibadah, ya nilainya sedikit. Ada tapi nilainya sedikit. Kalau diniatkan ibadah, seluruhnya akan menjadi pahala yang besar. Ya. Jadi niatkan dalam hati bahwa pernikahan, segala proses menuju pernikahan itu kita niatkan ibadah. Nah, karena tadi terkait dengan nikah itu adalah ibadah, sama seperti sholat. Sholat termasuk ibadah yang wajib. Sholat yang 5 waktu adalah merupakan ibadah yang wajib. Harus ada niat juga. Semuanya harus disertai niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian tadi katakan yang namanya ibadah itu ada seperti sholat, ada syarat, ada rukun. Sholat ada syarat, ada rukun. Nikah ada syarat, ada rukun. Sekarang sholat, apa syarat sah sholat? Kalian tahu? Syarat sah sholat kalian tahu? Berwudu. Artinya apa lagi? Syarat sah sholat di antaranya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara tadi berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi wajib. Ya. Hadas suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian begitu juga
pernikahan. Ya, pernikahan ada syarat, ada rukun. Kalau sholat tadi ada syarat, ada rukun. Kalau syarat mah sesuatu yang harus sudah ada disiapkan sebelum pelaksanaan. Kalau rukun itu harus sudah ada pada waktu pelaksanaan. Begitu juga dalam pernikahan. Ada syarat, ada rukun. Apa syarat nikah? Syarat nikah. Ini harus tahu. Jangan sampai mau nikah tapi nggak tahu syarat dari rukun. Nggak tahu ya. Nah, itu penting banget. Jangan sampai kita mau ke Jakarta nggak tahu jalan mana. Mau ke Bandung nggak tahu jalan mana. Akhirnya ntar apa itu? Akibatnya apa? Nyasar. Nah, sedangkan kita mau menjalankan kehidupan rumah tangga yang akan kita jalani selama-lamanya. Ketika pernikahan itu prosesnya tidak sesuai dengan aturannya, syaratnya banyak ditinggalin, diabaikan, rukunnya juga diabaikan, ditinggalkan, maka perkawinannya menjadi tidak sah. Sedangkan itu perkawinan dan rumah tangga yang akan kita jalani selama-lamanya. Nah, jangan sampai kita mengorbankan diri kita menjalani pernikahan dan rumah tangga, tapi dalam status pernikahannya tidak sah secara hukum. Kan itu nggak kelihatan. Jangan sampai kayak gitu menjalani kehidupan rumah tangga dalam status perkawinan yang tidak sah. Berarti hubungan suami istrinya juga tidak sah. Tuh ya. Satu syarat nikah. Satu harus dalam keadaan beragama Islam. Dua-duanya ya, bukan dua-duanya, semua yang ada di dalam rukun, orang yang ada dalam rukun itu harus dalam keadaan beragama Islam, mulai dari mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian wali, dua orang saksi. Nah itu semuanya harus dalam keadaan beragama Islam. Ya, harus dalam keadaan beragama Islam. Bagi Islamnya bagaimana? Apa Islam di KTP doang tertulis agama Islam? Apa itu cukup dengan itu kemudian pernikahan menjadi sah? Ya. Apa dengan seperti itu pernikahan menjadi sah? Tentunya tidak. Apa sih yang disebut orang Islam itu apa sih? Yang disebut orang Islam itu apa sih? Iman. Nah, rukun Islam. Islam itu kita masuk ke rukun Islam. Rukun Islam satu, syahadat. Dua, salat. Tiga, zakat, puasa. Kemudian pergi haji bila mampu. Ya, ulangi. Takutnya kita mengulang aja ya, mengulang dari memori yang dulu kita pernah dipelajari ya. Satu, syahadat. Dua, salat. Tiga, zakat. 4, puasa. 5, pergi haji ya, bukan ya, pergi haji bila mampu. Nah, berarti Islam itu syaratnya itu. Bagaimana kalau dia cuma di KTP doang? Di KTP aja. Ya. Islam cuma di KTP doang. Apa dia cukup di situ dikatakan Islam? Sedangkan Islam itu tadi ada 55 perkara. Dia syarat udah. Tapi dia nggak menjalankan sholat. Berarti Islam mah Islam, tapi Islam yang tidak sempurna. Sedangkan di dalam pernikahan itu menuntut Islam yang sempurna. Untuk menyempurnakan, untuk menuju penyempurnaan akad pernikahan. Nah sekarang nih, kira-kira masih ada nggak yang masih meninggalkan sholat nih, yang 5 waktunya? Bolong-bolong, bentong-bentong. Nah, kayak kan sekarang mah mulai karena punya komitmen mau nikah, berarti sekarang mah 5 waktunya harus dilengkap. Apapun keadaannya, bagaimana dimanapun kita berada, ketika datang waktu sholat kita harus laksanakan sholat. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Itu tadi
satu untuk menyempurnakan keislaman kita, ya. Kemudian dengan kesempurnaan keislaman tersebut, pernikahan akan menjadi sempurna. Sholat yang 5 waktu. Ketika sholatnya masih belum lancar, bacaan-bacaannya atau gerakan-gerakannya masih banyak salah, belajar lagi yang ke guru yang dulu pernah ngajarin kita. Sekaligus kita sawan aja, sekalian minta doanya pada guru dulu yang pernah ngajarin kita. Ya. Karena nanti kedepannya tentunya kan dalam pernikahan itu punya cita-cita, ya. Dalam pernikahan itu pasti, pernikahan dan rumah tangga itu pasti punya cita-cita. Apa itu cita-citanya secara umum? Biasanya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu nggak bisa asal begitu aja. Harus ada upaya dari kita. Bagaimana kita bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sementara kita nggak banyak taat pada Allah. Kemudian belum lagi nanti ketika kita punya anak itu akan mencontoh. Orang yang pertama dicontoh siapa? Orang yang pertama dicontoh oleh anak siapa nanti? Mamahnya atau bapaknya dah, ya. Mamah dan bapaknya atau bapak dan ibunya. Orang yang pertama dilihat, orang yang pertama dicontoh adalah orang tua. Sementara kita ini adalah calon orang tua. Mau dicontoh yang baiknya apa yang jeleknya? Ketika dicontoh jeleknya, itu akan menurun ke anaknya. Ketika anak bermasalah, yang ketiban masalah siapa? Orang tua. Semuanya akan dibentuk dan kebentuk baik dan tidaknya generasi kita ke depan tergantung dari kita. Kapan mengawalinya? Siap mengawalinya nih? Ini kira-kira siap mau mengawalinya? Karena punya komitmen mau nikah, berarti harus komitmen juga mengawali diri untuk siap taat dan patuh pada Allah. Terutama tadi patokan minimal dalam hal sholat yang 5 waktu. Dia masih bolong-bolong karena tutupin lengkapinya 5 waktu, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, lengkap. Sholat yang tadi bilang masih belum lancar bacaan Qurannya, belum lancar, belajar lagi nggak apa-apa, masih ada waktu. Karena kita nggak lama lagi nih, ya, kalau pernikahan bulan ini misalkan, setahun atau setahun setengah, 2 tahun ke depan kita akan punya keturunan. Dan keturunan itu yang pertama yang dilihat adalah orang tua. Baik dan buruknya akan dilihat. Bisa ngelihatnya anak umur 2 tahun setengah atau 3 tahun bisa melihat perilaku kita nggak? Bisa. Ya, sementara kita menginginkan punya anak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak solehah. Cita-cita kita itu. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita kita kalau kitanya nggak mau mulai? Ya. Ketika anak itu dibiarkan, nggak dididik kepada hal-hal yang baik, nggak diajarin kepada hal-hal dalam bentuk taat kepada Allah, ya, semuanya akan kembali diri kita. Anak menjadi, misalkan anak itu menjadi liar, anak itu menjadi menjadi masalah di masyarakat, jadi kasus, ya, di pencarian polisi dan sebagainya, itu masalah itu akan kembali pada diri kita. Capek, udah mah kita dalam, ya, usahanya lagi bangkrut, kerja udah lagi nggak ada kerjaan, nggak punya uang, dalam keadaan sakit, anak punya masalah seperti itu, ya. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Artinya semuanya tergantung pada diri kita, ya, diawali oleh diri kita.
sholat tanpa waktu, atau kan sholat 5 waktu dalam keadaan dimanapun, kerja dimanapun, ketika datang waktu sholat laksanakan sholat. Ketika sudah lengkap 5 waktunya, ya, kemudian sempurnakan sholatnya itu dengan cara berjamaah di masjid atau musol. So, sempurnakan, insya Allah ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam hal, ya, dalam segala hal yang menjadikan sulit buat kita. Siap ya? Iya, anak 2 tahun 3 tahun itu bisa melihat kita dan sudah bisa mengenali wajah kita. Kita dari mana saja anak itu apa? Kita dari mana, pulang dari mana saja atau pergi kemana, anak itu sudah apa? Oh, bapak saya keluar masuk sering ketika waktu sholat selalu ke masjid, dalam keadaan bagaimana, atau ke musola. Anak itu melihat, lama kelamaan anak itu akan mencontoh kebaikan orang tua. Oh, bapak saya sering sedekah ke tetangga. Kebetulan tetangga itu, ya, dalam keadaan kekurangan misalkan, sedekah apa saja yang dia miliki, makanan matang atau makan mentah atau memberi uang, ya, disaksikan oleh anak, nggak apa-apa aja, atau anak yang memberi sekalian kita ajak, itu juga sebagian daripada contoh. Itu akan dicontoh nanti, kebaikan itu akan dicontoh dan menurun. Ketika anak melakukannya, maka pahalanya akan sampai kepada orang. Tapi kalau sebaliknya, tadi anak masuk dalam daftar DPO, daftar pencarian DPO, daftar pencarian orang di kepolisian. Alhamdulillah, orang yang repot siapa? Alhamdulillah, jangan sampai itu masalah itu akan kembali ke diri. Ya, kita bentuk mulai dari awal, dari kita masalah soal ngajinya, kemudian baik dengan tetangga, kemudian kita tunjukkan kepemimpinan kita sebagai suami, tunjukkan kepemimpinan seorang istri kepada anak-anak ketika suami nggak ada. Tuh, tunjukkan kepemimpinan yang baik. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya tadi, syarat nikah itu ada dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, balik. Ya, yang kedua syarat nikah adalah balik. Ini Sunda semua kok nggak ini? Sunda semua ini. Sunda semua ya, berarti ngerti ya. Sunda. Hah? Oh enggak. Ya. Kalau orang Sunda itu sering ngomong balik. Sering ngomong balik. Hari mana itu balik? Hari mana itu balik? Orang Sunda tuh gitu. Padahal ya gitu, beda-beda pengertiannya. Nggak tahu kalau seorang Sunda tuh balik itu apa gitu. Tapi kalau dalam fikih adalah balik itu bagi perempuan beda, bagi laki-laki beda. Masing-masing memiliki ciri. Dan batasan balik paling akhir adalah tamamu khamsana asyara sanatan, yaitu usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi memiliki ciri yang berbeda. Bagi perempuan, ciri balik adalah haid atau menstruasi. Menstruasi itu adalah ciri balik. Bagi laki-laki, ayah wae. Nah, ini pentingnya ngaji ya. Pentingnya ngaji itu, kalau dalam pengajian itu hal-hal yang kayak gitu dibahas dalam pengajian fikih namanya. Pengajian fikih, hal-hal yang kayak gitu dibahas itu, hukum kayak gitu. Tadi termasuk ciri-ciri balik bagi laki-laki adalah keluar sperma atau mimpi basah. Itu adalah ciri balik bagi laki-laki. Ketika laki-laki ataupun perempuan memasuki usia balik, berarti di situ sudah yang disebut dengan orang mukallaf. Disebut orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah apa saja? Ya. Nah, yang garis besarnya adalah ada wajib,
haram. Ya. Ketika dia sudah balik, dia wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan. Apa yang wajibnya? Sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ya, itulah kewajiban bagi orang yang balik. Ketika dia meninggalkannya, hukumnya adalah dosa. Nah, bagi yang belum balik, dia nggak sholat, nggak puasa, nggak nggak melaksanakan kewajiban dari Allah, dosa nggak? Yang belum balik masih terlepas dari hukum Allah, artinya nggak dosa. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, orang yang belum balik, masih usia belum ada ciri-ciri baliknya lah, ya minum minuman keras misalkan, dosa nggak? Judi, dosa nggak? Yang belum balik apa? Yang belum balik dosa nggak? Melakukan sesuatu yang diharapkan Allah, minum minuman keras, judi online tuh, judi online, ojol kan? Ya judi online lah, judol tadi sebutkan. Hah? Kalau dia ngerti mah dosa gak sih? Kalau dia ngerti, terlepas dari masalah ngerti atau enggak. Yang jelas dia usia belum balik, belum ada ciri-ciri baliknya. Dosa nggak kira-kira? Hah? Mau apa? Dosanya ke orang tua. Hah? Dosanya ke orang tua. Dosanya ke orang tua atau orang dewasa yang melihatnya? Ke anaknya nggak dosa. Orang tua siapapun yang melihatnya, ketika dia melihat anak itu minum minuman keras, judi, orang yang dewasa melihat itu kemudian dibiarkan, maka orang itu dosa. Terlebih orang tua. Itu orang yang belum batasan orang yang belum balik ya. Kemudian tadi ciri-ciri yang balik bagi wanita adalah menstruasi. Menstruasi paling lama berapa? 16 tahun. Bukan usia. Bukan usia. Hah? Baru 16 tahun baliknya. Ini menstruasinya. Oh gitu. Ya, berarti sekitar 16 tahun baliknya kamu, ya. Tadi apa ya? Saya ngomong apa ya? Berapa lama? Paling lama 14 hari. Paling lama 14 hari. Ada lagi? Hah? 15 hari. Ada lagi? Hal yang kayak gitu, ya, tentunya Allah menciptakan alam ini, termasuk kita manusia, tentu memiliki satu, diberikan panduannya. Ibarat gini, kita beli motor dari Jepang, ya. Pasti Jepang itu memberikan panduan untuk cara pengguna. Beli TV, beli radio, beli segala macam lah. Ketika beli alat itu kita diberikan panduan. Nggak bedanya kita juga. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini, dikasih panduan nggak? Panduan dalam melaksanakan hidup. Dikasih. Apa panduan kita? Al-Quran, kemudian hadis Rasul dan ijma ulama. Kasih. Nah, makanya kita jangan sampai kita keluar dari aturan itu. Ketika keluar jalur aturan itu, ya siap-siap aja terima madoratnya. Ya, itu sunatullah seperti itu. Ya. Tuh. Kembali lagi. Dalam fikih itu dibahas tentang menstruasi bagi wanita paling lama itu adalah 15 hari. Dan itu banyak dibahas di pengajian. Banyak dibahas kayak gitu di pengajian. Makanya ketika kita kurang ilmu, banyak banget yang belum tahu ilmu agama, hukum-hukum agama, belajar lagi ngaji lagi. Buat menjalani kehidupan di masa yang akan datang dalam berumah tangga, insya Allah. Ya. Kan kita punya tujuan tadi, ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, harus punya bekal itu nggak cukup, cuma berapa jam, berapa menit doang dari tadi ini. Nggak cukup. Makanya saya kasih bahan lagi, cari lagi sendiri.
Daripada sini 6 bulan, mau 6 bulan? Hah? 6 bulan kapan mau nikah? Kamu nikah udah ditanggalin lagi. Iya, 6 bulan, mau 6 bulan. Cari lagi di rumah, siap ya? Ngaji lagi, jangan gengsi. Bagi yang perempuan, wah, pengajian ibu bumbu, nenek-nenek mulu. Nggak ada yang muda-mudanya, jangan gengsi. Yang penting saya datang ke situ, dapat ilmu. Syukur-syukur bisa jalannya hari itu. Ya, kalau tidak bisa bekal saya nanti ataupun nanti untuk anak turun saya nanti. Siap ya? Nah, kemudian kewajiban yang bagi yang balik. Satu, harus menutup aurat. Aurat bagi wanita batasannya mana? Ya, yang pernah tahu batasan balik wanita adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun hukumnya adalah wajib. Nah, sebagai wanita, bagi laki-laki batasan auratnya, punya auratnya? Nah, ada yang tahu batasan aurat laki-laki? Jangan sampai nggak tahu ini. Ntar sholat seenaknya. Sholat pakai ini doang, pakai celana pendek doang. Hah? Batasan aurat laki-laki. Ini ketahuan nggak pernah ngaji nih. Benar ya, asli nggak pernah ngaji ya. Batasan aurat laki-laki nggak tahu. Hah? Pusat terus sampai lutut. Itu pas-pasan itu. Menutup aurat dari pusar sampai lutut. Itu aurat laki. Ketika sholat, ya, menutup aurat di atas pusar sampai di bawah lutut. Pakai anduk aja, anduk. Allah akbar sholat. Anduk lutut. Hah? Kan tadi batasannya tadi. Hah? Tadi batasan aurat laki-laki adalah pusar dan di atas pusar dan di bawah lutut. Pakai anduk buat anduk sholat. Sah nggak sholatnya? Enggak. Salah kan cuma bilang ya. Bener-bener nggak pernah ngaji ini. Tahuan banget. Pokoknya mulai sekarang ngaji ya. Ngaji biar tahu hukum dah. Ya Allah, biar tahu hukum ngaji karena gabung sama bapak sama aki-aki gabung. Jangan gengsi. Karena itu untuk keselamatan kita. Nah, kita kapan mau bisa ibadahnya kita nggak tahu hukumnya. Sedangkan ibadah gitu harus tahu. Wah, tahu hukumnya, mana wajib, mana sunnah, mana mubah. Lantar kita ibadah nggak tahu hukumnya, nggak tahu ilmunya, ibadah itu nggak diterima lah. Tuh, ya, siap ngaji ya. Pokoknya mulai sekarang saya harus ngaji nih. Ntar malam ada jadwal ngajian di Mestalim di Musola Anu. Saya mau dengerin, saya mau rekam. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu. Kalau tidak, untuk nanti dan anak-anak pernah gitu. Tuh, ya. Sholatnya sah, pakai anduk doang sah. Yang penting tadi menutup aurat di atas pusar dan di bawah lutut. Tuh. Dan itu bukan, dan menutup aurat itu bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun hukumnya adalah wajib. Ketika diumbar begitu saja, mana pendek mana-mana ke pasar. Biarpun orang ya istilahnya kasarnya nggak nafsu, tapi karena itu adalah hukum, maka hukumnya adalah dosa. Nggak laki nggak perempuan. Nah, termasuk Neng nanti pakai ini Neng jilbabnya pakai lebih cakep, lebih cantik. Ya, oke. Kemudian nanti dalam pernikahan juga nanti ya pernikahan. Ini kan sekarang nih pembelajaran nih. Sekarang ini kan pembelajaran. Laki-laki dipisah. Ya, laki-laki dan perempuan dipisah. Bisa ini pembelajaran juga untuk kalian semuanya supaya nanti ketika dalam pernikahan sebelum ijab kabulnya dianggap sah, perempuan jangan direndengin dulu. Tahu direndengin? Disandingkan gitu. Jangan disandingkan dulu ketika pernikahannya itu
dianggap belum sah. Ini ijab kabul belum, udah direndengin, udah dipakai tiungan non, pakai non, pakai tiung ya, sok itunya. Tete salah, budaya yang salah itu mah, budaya yang ongkoh tuh, ya. Ya niatnya ibadah tapi prakteknya salah, menyalahi aturan ibadah. Jangan sampai kayak gini. Niatnya ibadah, nikah nih ibadah, tapi prakteknya seperti bukan ibadah. Karena ibadah mah semuanya harus menjalur, jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini kalau ijab kabul belum sah. Nah, singkat ya. Kembali lagi, langsung aja ke rukun nikah. Rukun nikah ada 1 mempelai laki, 2 mempelai wanita, 3 wali, 4 2 orang saksi, 5 ijab kabul itu apa? Ijab kabul, ijab calon mertua laki-laki menyerahkan. Nah, dia calon apa namanya, mempelai laki, ulangi, calon mertua dari pihak perempuan menyerahkan. Kemudian calon mempelai laki-lakinya namanya ijab kabul. Pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali. Wali itu siapa? Orang tua apa? Lagi orang tua perempuan lah. Bapak apa? Bapak kandung apa? Kandung yang sah, bukan nasab saja. Oh, nasab bisa saja genetik, dari betul secara genetik itu adalah anak dia, tapi belum tentu itu adalah anak dia. Paham nggak maksudnya? Tuh, jadi jangan sampai dipaksakan, menutupi malu, ya, di nikahnya, di walinya dari bapaknya, tapi bapak dalam kondisi bukan dalam keadaan sah, anak yang sah. Artinya anak itu dia dalam kandungan sebelum pernikahan. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai dipaksakan, jangan sampai mengorbankan. Itu harus terang-terangan, harus terang-terangan terbuka bicara sama para kawan. Dan itu nggak bisa digantikan walinya nggak bisa digantikan oleh yang lainnya. Kalau yang normal artinya bapaknya bapak yang sah, artinya bapak yang ketika nikahnya itu ketika anak dalam kandungan itu dalam keadaan sudah bapak dan ibunya sudah menikah, yang normal artinya. Nah, yang seperti itu mah masih banyak penggantinya dari jalur bapaknya. Bapaknya punya bapak namanya kakek. Nah, kakek itu bisa menggantikan bapaknya ketika bapaknya nggak ada, ya. Kemudian dari kakek kakak kandung itu bisa menjadi wali. Kemudian ada kandung yang dewasa bisa menjadi wali. Kemudian kalau nggak ada lagi tua, tahu nggak tua? Tua itu apa? Hah? Kakak dari bapak. Kemudian mamang, paman adalah adik dari bapak. Itu bisa jadi wali ketika tadi bapaknya bapak yang sah. Kemudian kalau tadi uwa paman nggak ada, anak dari uwa sebutnya saudara apa? Saudara sepupu, itu bisa jadi wali, saudara sepupunya laki-laki, ya. Kemudian saudara sepupu dari paman, anak paman, itu bisa jadi wali. Nah, ketika ya pada wali ini buat perempuan, ya, buat perempuan, jangan lupa niatkan minta tolong kepada wali, bapak atau bapak yang nggak ada, kakek nggak, kakeknya nggak ada, paman, uwa gitu, kakek, uwa, tanggal sekian saya mau nikah, tolong niatkan karena Allah, walikan saya nanti. Diminta, ya, kakek, uwa, paman, kakak, adik, tanggal sekian mau nikah, niatkan karena Allah nikahin saya nanti, supaya semua seragam, yang nikahnya laki-laki perempuan, kemudian wali dan
dua orang saksinya betul sama-sama seragam niat karena Allah. Insya Allah ketika niatnya bagus semuanya, ke depan rumah tangganya akan bahagia. Insya Allah. Siap ya? Nah, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak banget yang harus saya sampaikan. Banyak banget. Kurang-kurangnya pesan saya tadi nyari lagi di rumah lingkungan rumah Majelis Taklim pengajian, jangan kurang-kurang ngaji Pak. Ya, jangan kurang-kurang ngaji. Lengkapi. Bacaannya dibuka tadi. Doa-doanya tadi mana? Ini ya, lihat dibuka semuanya, dibaca sama-sama. Ada? Ini? Ada nggak? Dibuka sama-sama di. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya apa ini? Doa ketika udah suami istri ya harus baca doa. Bismillahi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Bismillahi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Sama-sama. Bismillahi. Lanjut. Ma razaqtana. Artinya Jauhkan kami dari gangguan setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Artinya di situ kita doa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, ya karena setan itu sudah memiliki perjanjian kepada Allah, dia tugas di dunia ini adalah menggoda, mengganggu dalam segala hal, luar dalam, ya karena setan itu adalah makhluk yang halus dan dia bisa berjalan di mana saja, kelihatan ataupun nggak kelihatan, termasuk aliran darah kita. Dan memang ya setan itu adalah berjalan diantaranya berjalan di aliran darah, termasuk di sperma yang akan ditumpahkan kepada istrinya. Ketika di situ bercampur setan, maka nggak mustahil ya sperma itu akan menjadi manusia dan manusia itu dibarengi dengan setan itu, naudzubillah. Maka perilakunya bisa jadi akan mirip-mirip setan. Itu ya. Kita berlindung pada Allah, dijauhkan dari gangguan setan. Kemudian ada kewajiban yang namanya mandi wajib. Mandi wajib itu mandi junub ya, mandi junub itu ada yang setelah haid, ada yang setelah melahirkan, ada yang setelah hubungan suami itu hukumnya adalah wajib. Ya, sebelum mandi, sebelum menyiramkan air ke badan, kita baca niatnya ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Rof'a Hadasil akbar An jamil badani Fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu Rof'a Hadasil akbar An jamil badani Fardhan lillahi ta'ala. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu artinya itu niat mandi junub, mandi besar ya. Sebelum menyiramkan air ke badan itu kita baca nih ya. Dan adab-adabnya diantaranya yang pertama yang harus kita siramkan adalah tetap mana apa dulu dalam adab mandi junub, apa dulu yang harus kita siramkan pertama? Apa jempol dulu? Pundak. Ada lagi?
Pertama kita siramkan dulu. Apa itu? Apa? Muka. Ada lagi? Kepala. Kepala yang mana nih? Ya, yaitu kepala. Lambat ketawanya nih. Ya, bagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke sebelah kiri 3 kali. Kemudian diratakan dengan menggunakan jari, terutama pada bagian yang banyak rambutnya, supaya air mani junub tadi merata sampai pada pori. Baru pakai yang lainnya, pakai sabun, pakai sabun, terus pakai apa lagi? Sampo, terus apa lagi? Bukan 5 macam itu ya. Itu adalah mani junub, diusap semuanya ya. Yang gemuk mungkin lipatan-lipatannya harus sampai kesentuh itu dengan tangan. Kan kalau yang gemuk banyak lipatan gitu. Oke, terus harus betul kesentuh semuanya ya. Terus hanya sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan baik-baiknya, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak soleh, amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.